Shalom jemaat yang terkasih, sebentar lagi kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita sungguh-sungguh pagi hari ini untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Silakan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu, merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puja, Kau yang kami tinggikan Tuhan. Bahwa setiap kami bersujud di altar-Mu, menikmati hadirat-Mu. Kirabaya sanamaya, kirabaya sanamaya, kirabaya sen, menikmati Tuhan. kirabaya kirabaya sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu
saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata bahwa barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberikan upah bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, mencari Dia. Tuhan, kami percaya dengan iman seperti aku tadi katakan, sesuatu pasti terjadi ketika kami menghampirimu, ketika kami ada dalam hadirat-Mu seperti pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Setelah kami mendengar sebagian dari firman-Mu, terangi hadiran pikiran kami, sikapkan lebih dalam daripada apa yang kami dengar ataupun apa yang kami lihat. Terima kasih Tuhan, Kau bekerja tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saudara-saudari semuanya, menerima suatu pernyataan nubuatan atau mimpi atau janji dari Tuhan tentang apa yang Tuhan mau atau inginkan untuk kita raih, tidak berarti bahwa itu adalah suatu pembelian yang sudah lunas. Ada suatu sifat bersyarat dalam nubuatan atau mimpi atau janji yang melibatkan ketaatan kita, kerelaan kita, ketekunan kita dalam melakukan bagian kita. Jadi ketika kita menerima mimpi, nubuatan, dan janji Tuhan, itu tidak otomatis pasti akan terjadi. Dari pihak Tuhan tidak ada masalah, tapi Tuhan membutuhkan respon dari kita, yaitu ketaatan kita, iman kita, ketekunan kita, dan lain-lain. Nah, pada pagi hari ini saya ingin kita mengingatkan di akhir-akhir tahun menjelang kita mau masuk ke bulan-bulan terakhir ini, Bapak Ibu Saudari. Demikian juga di tahun 2025, the year of victory and international blessing ini. Kemenangan dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan itu kita perlu responi atau sikapi dengan benar, supaya kita sungguh-sungguh mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan itu. Ya, sekali lagi itu tidak otomatis terjadi. Itu bergantung juga pada respon kita dalam mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Nah, di dalam 2 Timotius pasal 2, Rasul Paulus menggunakan 3 profesi ini untuk mengajari kita kebenaran bagaimana kita mengikut Yesus. Paulus berkata tentang prajurit yang pertama, itu dia tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Yang kedua, Paulus memberikan contoh soal olahragawan yang hanya dapat memperoleh mahkota juara jika bertanding menurut peraturan-peraturan. Ya, dan yang ketiga adalah petani. Nah, pada pagi hari ini saya ingin kita lihat sama-sama 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6. Bagian yang petani, ya dikatakan demikian. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, saya memberikan judul khotbah pada pagi hari ini adalah The Wisdom of the Farmer. Jadi hikmat dari petani. Dari kehidupan petani kita bisa belajar pagi hari ini. Sekaligus juga kita bisa bercermin untuk kita berkaca apakah hal-hal ini ada dalam diri kita atau perlu kita tingkatkan lagi ya. Nah, kita lihat sama-sama. Apa sih kalau kita membicarakan tentang petani ini, sebetulnya karakteristik seorang petani itu apa saja sih yang perlu kita pelajarin? Ya, nah yang pertama menurut saya petani itu punya yang namanya komitmen. Komitmen. Bedanya apa? Petani dan peladang. Mungkin penjelasan ini akan memberikan gambaran tentang yang namanya komitmen itu. Mungkin kita sering mendengar kata komitmen, namun lewat perbandingan antara petani dan peladang ini, saya berharap saya bisa lebih menjelaskan arti kata komitmen itu. Bedanya apa Bapak Ibu, saudara-saudari, petani dan peladang? Kalau petani itu dia akan menggarap tanah yang sama, sawah yang sama, entah itu besar atau kecil dia akan garap sepetak sawah.
yang sama itu dari tahun ke tahun, bahkan mungkin diteruskan nanti ke anak cucunya. Sedangkan peladang biasanya memakai metode yang namanya slash and burn, tebang dan bakar. Peladang kalau yang mendapat izin resmi dari pemerintah, dia akan memiliki izin untuk mengelola lahan mungkin di area hutan mana. Atau yang ilegal, dia akan menebangi pohon-pohon yang ada untuk memudahkan supaya dia punya ladang yang bisa ditanamin. Dia akan membakarnya, tebang pohon, bakar supaya tidak ada sisa-sisa yang tunggul-tunggul pohon dan sebagainya yang ada di tanah. Atau mungkin dia masih perlu mencongkeli lagi. Slash and burn, itu peladang. Ketika sudah sekian tahun, entah sekian belas tahun mungkin atau sekian puluh tahun, maka tanah itu bisa kehilangan kesuburannya. Buat petani, dia akan terus mengerjakan tanah yang sama, sawah yang sama. Dia akan berusaha untuk membangkitkan kembali kesuburan tanah sawahnya. Dia mungkin pakai pupuk, dia mungkin harus menggemburkan tanah, dia harus melakukan proses-proses yang itu tidak mudah. Ya, nah sementara buat peladang dengan mudah ketika tanah mulai kehilangan kesuburannya, panen mulai berkurang, ya, hasil produksi berkurang, maka peladang akan memilih untuk meninggalkan ladang itu dan membuka ladang yang baru. Nah, dari gambaran petani versus peladang ini kita mendapatkan gambaran soal komitmen. Tentu petani mewakili yang namanya komitmen itu. Ya, dalam suka dan duka, sehat maupun sakit, enak atau enggak enak keadaannya, ya. Ini seperti janji pernikahan bukan yang kita sering dengar ketika kita menghadiri ibadah-ibadah pernikahan atau yang dulu pernah kita ucapkan ke pasangan kita. Nah, dari petani ini kita mendapati satu sikap, itu yang namanya atau sifat atau karakter itu, dia punya yang namanya komitmen. Siap hadapi tantangan, baik dalam pernikahan kita, dalam pekerjaan kita, pelayanan kita. Kita butuh, kita perlu yang namanya komitmen. Termasuk dalam menantikan janji Tuhan. Termasuk dalam menantikan kemenangan yang Tuhan janjikan buat kita. Kita perlu punya yang namanya komitmen. Lalu yang kedua, kalau saya bayangkan petani, seperti ayat tadi katakan di 2 Timotius 2 ayat 6, saya ulangi sekali lagi. Seorang petani yang bekerja keras. Katakan sama-sama bekerja keras. 1, 2, 3. Bekerja keras. Haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Petani punya karakteristik yang kedua, yaitu dia itu kerja keras. Dia itu punya yang namanya ketekunan gitu ya. Mungkin karena dulu saya tinggal di kota kecil dan di dekat pedesaan juga. Ketika saya lihat petani-petani berangkat ke sawah, kulit tangannya itu terasa kasar. Warna kulit jadi coklat, bahkan cenderung coklat yang legam gitu ya, coklat tua gitu ya. Di tengah-tengah cuaca panas atau dingin, hujan atau terik matahari begitu menyengat, ya, dia mengerjakan tugasnya itu sampai selesai. Ya. Nah, bukankah Yesus juga meneladankan yang sama? Di awal pelayanannya, Yohanes 4 ayat 34, Tuhan Yesus berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan 33 tahun atau 3 tahun kemudian, mungkin kurang lebih ya, 3 tahun kemudian setelah Yesus ucapkan kalimat itu, Yesus betul-betul menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Dia naik ke Golgota, dia naik ke kayu salib. Dan salah satu perkataan terakhir yang Yesus katakan adalah, dia berkata sambil merentangkan tangannya disalibkan, dia berkata, sudah selesai. Dia betul-betul menyelesaikan tugas Bapa yang diembannya. Nah, betapa sering kita kehilangan minat atau ketekunan atau kerja keras ketika mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, termasuk dalam kita mengikut Tuhan.
Termasuk mungkin dalam kita membangun pernikahan kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita, sekolah, kuliah, pekerjaan kita, pelayanan kita. Ya, butuh yang namanya ketekunan atau kerja keras. Sebab apa? Kejadian 8 ayat 22 juga berkata demikian. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi kalau kita baca ayat ini dikatakan takkan berhenti-henti musim menabur menuai, dingin panas, kemarau hujan, siang dan malam. Itu mungkin menggambarkan sebuah siklus atau rutinitas yang mungkin membosankan. Namun oleh karena itu kita perlu yang namanya ketekunan dan kerja keras dalam melakukan bagian kita. Yang ketiga, petani punya yang namanya kesabaran. Kenapa? Karena untuk menuai hasil tanaman itu perlu waktu. Dan selama menunggu, petani itu akan merawat sawah yang sama, benih yang dia sudah tanam itu dengan tekun gitu ya. Saya lihat seringkali petani itu sambil berangkat ke sawah, dia bawa paculnya, cangkulnya, ya, dia kemudian kadang-kadang dia bawa rantang dari rumah, atau kadang-kadang istrinya atau anaknya menyusulkannya ketika waktu makan siang gitu ya. Dia setiap hari ada saja yang dikerjakan. Kalau sudah mulai muncul, misalnya petani nanam padi gitu ya, kalau sudah mulai muncul bulir padi, petani memastikan tidak ada burung yang memakannya, memastikan tidak ada hama. Panen mungkin untuk tanaman tertentu itu bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Ya, nah petani itu punya yang namanya sifat sabar. Dia menanti kapan dia akan menuai. Butuh yang namanya kesabaran. Gak bisa baru ditanam minggu kemarin minta panen hari ini untuk tanaman-tanaman tertentu. Gitu ya. Butuh yang namanya kesabaran untuk melihat tuaian. Butuh yang namanya kesabaran untuk melihat mimpi, untuk melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Ya, seperti Abraham menanti dengan sabar anak perjanjian itu. Ya. Yang berikutnya, petani punya yang namanya kepekaan. Kepekaan. Dia punya kejelian. Dia bisa cepat berespon. Sebab petani itu sadar bahwa dia berlomba dengan musim dan waktu. Ya, dia tahu bahwa musim kemarau dia mungkin membaca, melihat tanda-tanda yang ada. Dia tahu bahwa musim ini nanti, atau mungkin dia juga tanya-tanya ke petugas, atau dia lihat mungkin juga petani-petani yang modern mungkin lebih lihat ke perkiraan cuaca dan sebagainya. Ya, petani itu berlomba dengan musim dan waktu. Tuaian bisa membusuk. Saya pernah baca sebuah literatur, kalau petani yang menanam jagung manis, benih jagung manis tertentu itu bisa dipanen setelah hari ke-63. Gitu ya. Nah, ini bertujuan agar biji jagung itu terisi penuh. Jadi dia tidak memanen terlalu awal, maka jagung itu akan banyak kosong-kosongnya, bulir-bulirnya. Atau terlalu lama nanti menyebabkan jagung manis itu tidak manis lagi rasanya. Selain itu bisa jadi ada perubahan warna dan bentuk dari tekstur jagung manis tersebut. Rata-rata jagung manis itu ya dipanen setelah hari ke-63 dan jangan dilakukan lebih daripada hari ke-67. Jadi ada windownya, hari ke-64 sampai 67 kurang lebih itu waktunya. Petani harus segera memanen jagung manis ini. Ya, karena tuaian bisa membusuk jika dibiarkan. Ya, jika terlalu awal, biji jagung akan kosong-kosong bulirnya sehingga tidak maksimal. Oleh karena itu, inilah yang namanya momentum. Nah, musim demi musim yang kita hadapi, kalau kita perhatikan sepertinya mungkin ada momentum-momentum yang Tuhan mau untuk kita lihat dan jeli
Dan kita bisa manfaatkan. Apa yang perlu kita lakukan di momentum ini? Apa yang kita perlu belajar? Apa yang kita perlu lakukan? Antisipasi apa? Atau hal apa yang harus aku lakukan di musim ini? Nah, petani itu punya kepekaan atau kejelian. Terus saya percaya ketika kita dalam menantikan janji Tuhan, mimpi dan sebagainya. Kalau kita sungguh-sungguh punya disiplin rohani, kita bangun kedekatan dengan Tuhan, kedekatan dengan Roh Kudus. Saya percaya Dia akan mewahyukan momentum dan momentum apa yang tidak boleh kita lewatkan. Nah, kalau kita merespon dengan segera, saya percaya kita akan mengalami apa yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya, petani itu tidak takut gagal. Dia punya yang namanya mentalitas pemenang. Suatu hari saya pernah dengar asisten rumah tangga kami cerita bahwa suaminya adalah petani di desa. Dia cerita bahwa hasil panennya gagal karena cuaca atau karena hama, penyakit, saya lupa. Lalu saya tanya, terus gimana hasil kerja sekian bulan? Ya gagal Pak. Lalu gimana? Ya sudah, gak apa-apa itu resikonya. Lalu ya nanti tanam lagi. Oh, petani ini punya yang namanya mentalitas seorang pemenang. Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, kadang cuaca, musim, penyakit, hama menyebabkan kegagalan panen dan kerugian seperti yang tadi saya ceritakan, gitu ya. Tapi petani menjadikan itu sebagai pelajaran dan tidak membiarkan itu menjadi trauma atau kepahitan dan dia tidak mau berusaha lagi. Petani gak seperti itu. Oleh karena itu mungkin ketika ada situasi yang tidak mudah, yang mungkin menyakitkan dalam perjalanan iman kita, termasuk dalam perjalanan menanti janji Tuhan, jangan trauma, yuk, jangan pahit, bangun lagi, belajar. Kalau memang ada kesalahan dan kita bangun lagi dan punya iman, ya tidak takut untuk gagal atau punya mentalitas pemenang. Yang berikutnya, petani itu mengandalkan Tuhan untuk pertumbuhan tanaman yang dia tanam. Ya, seperti Paulus berkata di 1 Korintus 3 ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, Bapak Ibu, saudari, ada banyak hal yang di luar kendali kita, bukan? Misalnya musim, cuaca, ya, pandemi yang lalu yang kita lewati. Punya keyakinanlah bahwa ada hasil yang akan kita raih. Milikilah iman dan pengharapan, andalkan Tuhan. Ketika seolah-olah belum terlihat hasil, petani tahu bahwa pasti benih itu akan bertunas, akan bertumbuh, dan akan menghasilkan tuaian. Bapak Ibu Saudari, yuk kita bertanggung jawab dan lakukan bagian kita. Selebihnya Tuhan akan lakukan bagiannya. Percaya bahwa Allah yang memberi pertumbuhan itu bersama-sama dengan kita juga. Lalu yang berikutnya, petani itu punya sifat yang namanya gotong royong atau kebersamaan dan kolaborasi. Kalau saya lihat, petani itu saling tolong-menolong dalam sumber daya. Ya, mereka itu ada dalam komunitas yang rukun gitu ya. Ketika seorang petani, tadi misalnya petani jagung manis gitu ya, dia nanam benih dan itu sudah di windownya untuk panen. Dia tahu bahwa dia manen sendiri bersama keluarganya nggak cukup waktu. Biasanya gantian. Dia bersama dengan rekan-rekan petani yang lain memanen di sawahnya. Ya, nanti gantian. Mungkin tetangganya yang punya petak sawah di sebelah sana itu memanennya besok, dia juga bantu tetangganya itu untuk panen besok hari. Ya, karena memang itu butuh cepat gitu ya. Ketika momentumnya tiba. Nah, petani ini belajar untuk punya yang namanya gotong royong, kebersamaan dan kolaborasi. Petani saling membutuhkan satu dengan yang lain. Demikian juga dengan hidup kita sebenarnya. Dan ada ayat firman Tuhan yang bilang apa? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan ada titipan sponsor nih. Ya. Jangan biarkan diri Anda untuk sendirian. Anda perlu dikembalakan. Anda perlu tertanam. Anda perlu untuk bertumbuh dalam keluarga rohani. Di dalam Connect Group. Bagi Anda yang belum join Connect Group, ayo join Connect Group. Anda bisa daftarkan diri Anda.
lewat gms.church/connect, atau mungkin Anda bisa tulis di kolom live chat ya, yang ada di YouTube ini. Nanti kami segera akan bisa menghubungi Anda juga. Nah, Bapak Ibu Saudari, perlu kita punya keluarga rohani. Kita bertumbuh bersama-sama dan saling bahu-membahu satu dengan yang lain. Kita butuh rekan untuk berjalan dalam pertandingan iman kita. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, petani itu visioner. Dia tahu apa yang mau dituai. Dia tidak iseng. Dia tahu goal atau tujuannya. Petani itu punya mimpi. Nah, bagaimana dengan hidup Anda? Mungkin Anda lagi bergumul untuk sedang bermimpi untuk keselamatan keluargamu, orang yang kau kasih, yang dekat denganmu. Ada mungkin sedang memimpikan kebangunan rohani. Ada sedang memimpikan keberhasilan dalam pekerjaanmu. Atau apapun yang mimpi Anda sedang mimpikan hari-hari ini. Jangan kecil hati. Mungkin kondisi tidak beda jauh setelah melewati pandemi yang berapa tahun lalu. Kita masuk ke dalam kondisi ekonomi global yang tidak mudah mungkin bagi sebagian kita hari-hari ini. Mungkin banyak yang berdarah-darah, patah tulang dalam pekerjaan atau pelayanan. Mari berjalan dengan Tuhan, buat perencanaan, komitmen untuk mengerjakan pertumbuhan, percaya pada Tuhan, ya, siapkan diri untuk kemenangan yang Tuhan janjikan. Amin. Yang terakhir, saya ingin kita baca Habakuk pasal 2 ayat 1-3. Kemudian kita akan menyembah Tuhan sama-sama. Firman-Nya berkata demikian, Habakuk 2 ayat 1-3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan lewat lagu ini. Mari kita mengangkat hati kita, angkat iman kita kepada Tuhan. Tak terlambat pertolongan dari-Mu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan Tuhan. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Haleluya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Mari angkat tangan kita sama-sama dan serukan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi
dan berjalan dalam kemenangan. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam suasana doa, bagi Anda yang hari-hari ini mungkin Anda merasa bahwa Anda lelah berjuang, Anda menguburkan mimpi, Anda capek dengan apa yang sedang Anda alami. Sepertinya janji Tuhan tidak sesuai dengan kenyataan yang aku alami hari-hari ini. Ingatlah bahwa apabila seolah-olah berlambat-lambat, kata Habakuk tadi, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Pagi hari ini saya mengajak Anda sekalian, ketika kita mau mengangkat hati kita kembali, mengangkat iman kita kembali, dan kita mau percaya bahwa Tuhan, aku percaya. Ampuni aku Tuhan kalau aku hampir menyerah, kalau aku mulai meragukan Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan, di tahun kemenangan ini aku akan lakukan bagianku, selebihnya bagian Tuhan. Aku akan bertanggung jawab dengan apa yang seharusnya aku lakukan. Tuhan, mau berdoa bagi Anda yang sedang merasa seperti yang tadi saya katakan, Anda lelah berjuang, Anda mulai menguburkan mimpi Anda. Anda taruh tanganmu di hatimu, dan tangan yang satunya Anda bisa angkat tanganmu. Saya ingin berdoa bagi Anda sekalian. Tuhan, mau berdoa buat keluarga, doa pagi ini yang sedang mengalami pergumulan dan tantangan hidup. Tuhan, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mendengar firman-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang mampu. Kami percaya Tuhan bahwa kalau toh seolah-olah sepertinya berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu akan datang, sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung ketika waktunya tiba. Tuhan, biar karakter atau sifat petani yang tadi kami belajar sama-sama itu ada pada kami, supaya kami tekun menantikan janji Tuhan. Kami melakukan bagian kami terus mengandalkan Tuhan, dan kami melihat tuaian itu terjadi. Kemenangan itu menjadi bagian kami. Kemenangannya sudah Kau janjikan itu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sungguh. Tuhan, kuatkan setiap tangan yang lelah, kaki yang lemah, lutut yang goyah. Tuhan, kuatkan kembali pagi hari ini. Kami mau bangkit. Kami tidak mau terpuruk dengan keadaan kami, tapi kami mau bangkit dan menjadi lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin, haleluya. Dan Bapak Ibu Saudari, sebelum kita mengakhiri doa pagi ini, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan terima berkat Tuhan. Jemaat yang terkasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan berkati engkau dalam apapun yang kau kerjakan, kau lakukan. Ketika kau mendapatkan Tuhan tempat yang pertama dalam hidupmu, kau akan lihat kemenangan itu menjadi bagianmu. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Jemaat yang terkasih, dengan demikian doa pagi hari ini Anda nikmati, Anda terus renungkan, biarkan Roh Kudus berbicara lebih, menerjemahkan lebih dalam di hati Anda. Dan sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.